gitu ya. Tapi kita nggak kalah, masih draw. Tapi itu yang namanya comro, hui, kemudian lepet, kemudian air kencing. Minuman air kencing itu apa? Draw. Segmen Kupas Persib. Jadi sekali ini Opa jumpa dengan legenda Persib Yudi Guntara di lapangan Lodaya Bandung. Iya. Kang Yudi apa kabar? Ya, sehat. Kang Dani sehat. Kang Yudi. Alhamdulillah. Ya. Ya. Masih sering lihat Persib kan? Masih saya selalu ya, ngikutin Persib karena walau bagaimanapun Persib adalah tim kebanggaan saya gitu. Ya. Ya, gitu. Apalagi Yudi pun dibesarkan oleh Persib Betul. juga ya, masih Betul, ada ya. juga darah Persija di dalamnya gitu ya. Yud, Ya. apa yang Yudi rasakan ketika melihat tim Persib di kompetisi Liga 1 tahun ini yang baru mempertandingkan 6 pertandingan? Ya. Ya mungkin kalau saya sih perasaannya ya apa yang dirasakan Bobotoh saat ini sama juga apa yang dirasain oleh saya gitu. Jadi saya ingin sekali memberikan masukan yang sangat positif kepada Persib dan manajemen. Itu sih kalau saya sih melihat dari pertandingan pertama sampai pertandingan ke-6 ya. Gitu. Kalau dibilang ingin memberikan masukan seperti apa Yud yang Yudi berikan gitu? Ya, kita kan tahu ya Kang Dani gini di medsos kan banyak ya dengan Persib di pertandingan pertama, kemudian kedua meraih hasil positif, kemudian di pertandingan ketiga sampai ke mana ke-6 juga seri ya. Tapi kan secara logika betul apa yang disampaikan tim manajemen atau misalnya tim pelatih bahwa Persib ini kasarnya ente goreng-goreng amat lah, can eleh lah gitu kan ya, can eleh gitu kan ya. Tetapi itu dapat diterima secara logika oleh Bobotoh. Tetapi yang melihat dari kacamata Bobotoh adalah performa permainannya kok Persib teh misalnya kasarnya tuh kok kieu-kieu wae sih, amun kieu-kieu wae mah atuh mau jadi juara gitu kan ya. Berbeda kan dengan situasi tim pada saat 1994-95 dan 2014 gitu kan ya di awal. Nah itu mungkin ke situ Bobotoh larinya kalau menurut saya gitu. Pemikirannya kan mungkin Bobotoh begini kan, kalau melihat main seperti begini terus mau jadi juara juga kan kayaknya sih sangat berat gitu kan. Berat ya. Gitu kan? Jadi apa yang disampaikan oleh Bobotoh itu logis juga kalau menurut saya gitu. Karena mungkin ya cintanya terhadap Persib seperti itu gitu. Gitu. Ya, menurut Yudi yang di versi Yudi yang kurang apa di tim Persib ketika Bobotoh berteriak kok begini sih mainnya gitu. Kalau saya sih satu aja yang saya pernah disampaikan di medsos juga ya, yaitu adalah kekompakan tim. Itu aja sih chemistry kalau menurut saya. Karena apa? Karena di tahun 2020 kekompakan timnya itu sebetulnya sudah mau didapat waktu itu. Sudah mau didapat. Jadi gitu belum kan? didapat sebenarnya. Maksudnya gini, belum didapat itu, sudah mau didapat itu adalah sudah mau ke top performanya gitu kan. Ya, karena terbukti di pertandingan pertama sampai pertandingan ketiga ya selalu meraih 3 poin kan. Bahkan kemenangan terakhirnya di Kandang Arema. Gitu. Itu kan luar biasa. Iya kan, disaksikan begitu penonton masih ada ya? Masih ada penonton. Itu dengan disaksikannya penonton kemudian main di Arema itu kan beban mental pemain-pemain Persib sangat berat kan? Tetapi Persib bisa dengan modal kekompakan tim, chemistry itu bisa dikalahkan gitu kan Arema itu. Yud, kekompakan tim yang belum terjadi karena apa? Tahun ini. Kalau menurut saya belum kembali ke performanya 100% seorang Castillion. Iya kan? Oke. Coba sama Kang Dani dilihat bahwa pernah nggak bahwa Persib memasang 2 striker, Castillion dengan Warner Lewis, dengan Castillion punya performa atau fisik bugar. Tidak kan? Iya kan? Tidak kan? Tidak kan? Dari pertandingan pertama melawan Barito sampai pertandingan kemarin terakhir lawan PSM Ujung Pandang tidak ada. Selalu bukan dipaksakan karena mungkin tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi. Gitu kan, memasang Wonder Lewis. Akhirnya apa? Wonder Lewis tidak ada teman. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
hilangnya kekompakan tim, saya bilang gitu kan, antara pemain tengah di situ. Sedangkan pemain tengah dulu di 2020 sudah ada Febri, Frits Butuan, kemudian Deddy Kusnandar dengan Omid. Hanya saya bilang suka sering saya menyampaikan ke media juga, hanya mengganti Omid saja, saya bilang gitu kan. Hanya mengganti Omid saja. Nah, itu sudah kalau pemain belakang no problem. Ya, ada Supardi, Nick, Iqbal Nevo, Ardi gitu, ada Bayu Pikri gitu kan. Kalau pemain belakang nggak ini. Jadi sebenarnya PR Persib masih banyak dong kalau gitu. Ya berarti nambah dong kalau menurut saya. Makanya kan saya bilang kan berarti PR Persib menjadi nambah kan sekarang kan. Jadi nambah kan sekarang kan. Tadinya hanya PR-nya hanya mengganti Omid saja, sekarang merubah lagi kan. Apalagi di posisi mana wing kiri ya, itu selalu berganti kan. Ada kadang-kadang siapa Vizcara, kadang-kadang Ezra, kadang-kadang siapa Frits Butuan dari pertandingan 1 sampai pertandingan ke-6 hanya 1 kali dia jadi starting 11 kalau nggak salah, yaitu lawan Piracabo. Ya, saya lihatnya di situ. Nah, saya sih melihatnya kenapa tim yang terutama tengah yang sudah padu istilahnya agak dirubah-rubah lagi gitu. Itu kalau menurut saya gitu. Jadi kalau menurut Yudi seharusnya bagaimana nih? Ya, kalau untuk lini tengah misalkan. Kan Yudi sebagai pemain tengah ya, di Persib waktu itu. Betul. Sekarang tinggal menjaga, saya bilang tinggal menjaga yang sudah ada, chemistry yang sudah mau didapatkan waktu 2020. Kenapa enggak memaksimalkan itu gitu kan? Deddy Kusnandar, di situ ada Frits Butuan, maksudnya murni gitu. Wing murni kan. Kalau Ezra kan bukan wing murni kan? Gitu. Kalau saya melihatnya gitu ya. Dulu kan seperti gini Kang Dani. Saya pernah gini Kang Dani. Saya pernah dan itu disampaikan oleh Bobotoh juga. Zaman Pak Thohir bilang begini. Kasarnya orang Sundanya gini. Kunaon sih eta tim 8485 teh Pak Thohir teh cenah teh aya masang pemain teh nu eta gitu. Tapi kan Pak Thohir kan punya prinsip kan, kumaha urang da urang pelatih gitu kan ya. Urang nu apalnya jeroan Persib. Tetapi kalau menurut saya di situ ada sisi positif. Ada sisi positifnya itu adalah pemain sudah memahami kalau itu aja ada saling memahami gitu Kang Dani. Kalau versi Pak Thohir ya gitu ya. Ada jadi cepat saling memahami gitu. Nandang misalnya di kiri misalnya dengan siapa, dengan Kang Yus, depannya dengan Keke, di sebelah sana ada saya, ada siapa Dede Iskandar, ada siapa, ada Sutiono di situ gitu. Sama lah kayak 2014 kan ada siapa, Birman Utina, Ridwan Supardi kan di situ. Kekuatannya kan di situ gitulah menurut saya gitu. Tapi gini juga banyak juga orang bercerita kenapa sih hanya itu saja yang dimainkan. Nah, ya kan? Itu saja dimainkan. Zaman sekarang ini kan kalau kita set back ke belakang memang itu aja sebenarnya pemainnya. Betul, kecuali ada darah baru Klok dengan Rashid gitu. Iya. Apakah memang si Robert masih mencari-cari bentuk permainan terbaik di situ? Iya, sekarang formasi terbaik. Iya, sekarang mencoba-coba di dalam terjun di dalam kompetisi. Ya otomatis dong nggak bakalan langsung terbentuk kan, betul nggak? Iya, gambling lah gitu kan ya. Ya itu kembali lagi kepada pelatih. Tetapi saya sangat menyayangkan bahwa chemistry atau kekompakan yang sudah ada ya Kang Dani itu di 2020 kenapa tidak dimanfaatkan gitu aja. Menurut saya waktu lawan Arema, waktu lawan Lamongan yang menang kita 2023 pertandingan, siapa sih susunan pemainnya? Tapi kan logika manajemen barangkali kita sudah meng-hire pemain-pemain mahal ya, kita tahu lah pasti Rashid dan Klok mahal lah harganya. Tapi kalau hanya dicadangkan itu mungkin ada persoalan lagi nanti. Ya itu kembali lagi kepada manajemen, kembali lagi kepada pelatih gitu. Itu silahkan gitu kan. Mau tim belum selalu mendapatkan yang akhirnya sekarang seperti ini kan. Kembali lagi ke pelatih. Saya sih sebagai mantan pemain ya melihatnya itu bahwa tim 2020 itu sebetulnya sudah sangat kepada top pemainnya kalau menurut saya. Castillion cetak gol, Wonder Luis cetak gol, pemain depan loh cetak gol semua, nggak ada yang gelandang cetak gol. Tapi sekarang terbalik ya, sekarang semua cetak gol. Makanya saya bilang kan tadi kan bilang gini kan, sekarang salah satunya adalah Castillion tidak bermain kan, tidak kepada fisiknya yang bagus sekarang gitu.
Jadi yang krusial di tim Persib saat ini sebenarnya di sisi mana gitu? Yang krusial, kalau menurut saya di posisi depan sama pemain tengah belum padu kalau menurut saya. Saya kembali lagi pada kekompakan tim dan merubah komposisi pemain wing murni kalau menurut saya. 3 aja PR-nya udah di situ. Kalau kata saya sih gitu. Jadi sebenarnya tim ini sangat prospektif untuk meraih prestasi terbaik. Asalkan cepat coba chemistry-nya, kompakan timnya dapat gitu. Iya kan? Dapat kan? Gitu. Tapi dengan sekarang beberapa pemain dipanggil lagi ke timnas, bolak-balik ke timnas, nanti efeknya apa nih? Ya Bayu Fikri kan masih ada kan, masih ada Supardi kan, masih ada Ardi Idrus kan, masih ada Jalnando kan. Makanya saya respect kepada Coach Robert Albert memanggil beberapa pemain, memanggil skuad Persib ini adalah sekarang udah lengkap kalau menurut saya gitu. Oke. Gitu. Boboto menarik sekali obrolan kita dengan maestro lapangan tengah Persib di era 90-an Yudi Guntara. Yang begitu menggebu-gebu dan punya hasrat tinggi untuk melihat Persib bangkit kembali, meraih kejayaannya. Harus bangkit ya. Kita lanjutkan lagi Boboto setelah ini. Asik nih kalau ngomongin Persib, benar. Ini asik banget. Ngomong Persib dengan Yudi Guntara sebenarnya nggak akan habis-habis ya. Senang. Tapi karena kita memang dibatasi oleh durasi, kita ambil aja poin-poin pentingnya. Oke ya, Boboto. Yud, lagi-lagi kembali ke persoalan lini tengah ya. Apalagi sih harus digali supaya Persib lebih terengginas, bisa kembali tampil dengan performa terbaiknya. Selain dari kekompakan tim. Ya. Kalau saya sih melihatnya Kang Dani bahwa kekompakan tim itu memang nomor 1 sih nomor 1 gitu ya. Karena mungkin lapangan tengahnya masih belum menemukan kekompakan tim karena Rashid juga baru bergabung, Maklok juga baru bergabung, gitu kan. Mungkin kendalanya komunikasi bisa juga kalau menurut saya. Komunikasi kan harus ada komunikasi tuh, baik dilakukan di lapangan saat latihan dan di saat di luar lapangan gitu kan ya. Kalau dulu kan di luar lapangan juga kita jalan kan, gitu kan. Nah, mungkin di sini hanya di lapangan saja dan itu pun mungkin sangat terbatas karena komunikasi mungkin ya. Rashid mungkin hanya bisa bahasa Inggris misalkan dengan Klok gitu kan. Tapi dengan Febri, dengan Pritz Butuan gitu kan, nggak 100% dipahami. Mungkin itu salah satunya mungkin lah, hal-hal kecil lah seperti itu. Oke, kalau kita bicara teknis atau kebutuhan tim, bahwa kemarin kita punya Omid Najari yang sudah menyatu dengan tim ya. Tiba-tiba Omid pergi dan Kim Jeffrey juga yang juga diplot sebagai gelandang bertahan juga pergi. Datanglah Klok dengan Rashid. Ini bagaimana dia? Apakah kalau Robert mencari karakter yang dimiliki oleh Omid dan Kim, apakah sudah ada di sosok Klok dan Rashid? Ya, gini, waktu pas susunan itu kan waktu itu 4 di tengah kan, dengan 2 di depan kan. Empat itu siapa aja coba? Febri di itu tengah? Ya. Omid, Kim? Enggak. Kim? Enggak. Deddy Kusnandar sama Pritz Butuan. Iya kan 4-4-2. Ya, yang musim lalu kan Kim masuknya. Kenapa? Kim tuh keluar masuk ganti Dedi kan, ganti Dedi masih 4 buat orang Castillion dengan Wonder Luis kan, ya kan di situ. Nah, hilang Omid kan. Nah, saya itu tadinya mengharapkan kepada Maklok kan di situ gitu kan. Cuma ya apakah ini susah nemuin chemistry-nya, susah nemuin kekompakan timnya terutama di tengah atau gimana, saya juga nggak ngerti. Tim yang sebetulnya intern tim yang tahu. Artinya secara teknis sebenarnya sudah mumpuni mereka. Sudah mumpuni kalau menurut saya mah. Orang Klok pemain terbaik kok. Nah, iya kan? Pemain terbaik. Kemudian juga Sintayong juga sekarang juga ngomong di media kan butuh Maklok. Berarti Maklok punya kemampuan dong. Iya kan? Tapi kenapa belum keluar itu pertanyaannya? Pertanyaannya mungkin aja di komunikasi mungkin. Jadi yang muncul kurang mah nanti anu dipikah hayang ku Coach Robert Albert can panggih gitu ke Maklok gitu kan. Maklok juga mungkin gak ngerti kahayang si Febri itu seperti apa sih, kahayang Castillion atau Wonder Luis seperti apa sih, gitulah kasarnya lah gitu. Jadi yang sekarang harus berbenah, yang harus bangkit adalah Klok yang harus masuk ke dalam tim, ke roh tim. Iya dong, kalau menurut saya iya, karena Klok kan yang terakhir dia masuk kan dengan Rashid kan. Castillion mah sudah ada kan dengan Wonder Luis, Febri, Pritz Butuan sudah ada, Vizcara sudah ada. Ya tinggal 3 aja itu di situ. Maklok, Rashid dengan Ezra kan di situ yang bisa memahami gitu. Jadi artinya
para pemain pendatang itulah yang harus bisa masuk ke dalam tim, bukan malah minta dipahami dia bawa orang baru, bukan begitu ya. Betul gitu. Jadi bukan tim yang sudah banyak ada memahami Klok, Rashid dengan Ezra kan gitu kan. Enak bisa ya Ezra dong yang harus mereka bisa kerja keras tahu ya. Gitu, kerja keras. Gitu. Apalagi mereka dibayar mahal ya. Wajar kalau menurut saya Bobotoh bilang begitu kan. Misalnya ada yang bilang kan seperti ini kan. Pokoknya mah mun misalnya ayeuna gaji gede, kemudian mainnya butut nya wayahna we kudu nyeri hate oge gitu kan. Gitu kan. Nyeri hate, kerja keras. Iya. Baheula ge urang kitu. Urang ge baheula kitu, main butut di baledogan. Di baledogan ku Bobotoh kan gitu, baledogan ku Bobotoh. Udah sebetulnya mah udah tradisi lah. Bobotoh seperti ini tuh udah tradisi. Artinya kalau Bobotoh berteriak seperti ini, pemain nggak boleh punya beban ya. Jangan dong. Harus lepas mainnya. Harus dia bertanggung jawab. Bahwa mereka jadi pemain Persib, hatinya harus jangan dia berharap bajunya baju Persib ya. Tapi saya yakin bahwa pemain juga kan yakin saya memang punya tanggung jawab gitu, punya tanggung jawab. Cuma masing-masing kan pasti beda ya nerimanya kan. Nerimanya aduh orang ieu Bobotoh kieu jadi masing-masing kan beda kan. Ada yang nerimanya kan aduh urang beban, ada yang gua enjoy aja gitu kan. Gitu. Kayak Kim kan. Kim kan enjoy kan. Jadi gitu-gitu juga enjoy dia. Artinya enggak salah juga mereka juga bertanya pada Kim atau melihat Kim bagaimana lihat video-videonya kok dia bisa seperti bisa bangkit gitu kan, bisa bangkit. Dihajar sama Bobotoh dikasih spanduk. Kenapa Kim waktu di lapangan mana? Lapangan progresif gitu, tapi Kim dengan gayanya cool, menunjukkan kan dia bisa tampil bagus. Mentalnya itu bagus. Loh, tolong diperhatikan para pemain Persib yang sekarang ada di tim Persib saat ini ya, jangan terbebani mentalnya karena di Persib ini punya tradisi dari dulu, tradisi zaman saya juga seperti itu sama lah. Tidak boleh ada istilah kalah gitu ya. Ya nggak ada. Karena draw pun adalah sebuah kekalahan dianggap oleh para saya masih ingat ya di Siliwangi draw waktu lawan Persib Kudus ya, mainnya minta ampun jeleknya gitu kan di mata Bobotoh gitu ya. Tapi kita nggak kalah, masih draw. Tapi itu yang namanya comro, hui, kemudian lepet, kemudian air kencing. Minuman air kencing apa katingdengnya. Itu draw loh Kang Dani. Ya langsung ke pinggir lapangan tuh aduh. Persib sekarang mah beruntung ya nggak digituin ya, nggak dihajar seperti itu ya. Makanya bangkit dong, mesti bangkit, jangan diam aja. Bangkit, sip lah. Saya yakin pasti bisa lah. Kalau saya sih benar. Oke, sekarang kita bicara teknis. Ada Erja juga. Erja gimana? Udah berkontribusi positif belum dari pertandingan sudah dimainkannya? Ya kalau saya lihat sih waktu di Piala Menpora dia menunjukkan performa yang bagus juga sih ya, lumayan bagus ya. Tapi pas di Liga 1 ini belum kelihatan kalau menurut saya. Belum kelihatan ya. Dan saya lihat juga posisinya Ezra tuh innya di mana nih? Di second striker atau di wing kiri atau wing kanan? Saya belum tahu gitu ya. Tapi lihat tipikalnya seperti itu, kira-kira cocoknya di mana Yud kalau di Persib sekarang dengan komposisi pemain seperti itu? Ya gini. Sebetulnya yang lebih tahu kan Coach Robert Albert kan. Betul ya, gitu ya. Tetapi kenapa di saat pertandingan pertama sampai pertandingan ke-6 ya belum adanya seorang Ezra disimpan di second striker, ya kan? Waktu di kiri terus kan kalau nggak salah. Iya kan, ganti Preds. Padahal Preds Butuan itu sudah benar-benar in banget, lihat saya sudah bagus banget gitu kan. Waktu lawan Persija tuh yang cetak gol di kompetisi apa tuh? Yang Andre Tani lepas dia gitu. Itu kan Preds Butuan ngabret gitu main bolanya. Kemarin sayang banget dicadangin kalau saya ya. Kalau saya sih gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di depan Yud. Tadi juga Yudi udah menyentuh-nyutut sedikit bahwa waktu musim lalu dua tombak kita Castillion dan Wanderers begitu tajam ya. Chemistry sudah dapat. Bahkan mereka lah distributor gol semuanya. Kita. Sekarang yang tidak terjadi apa Yudi yang melihat tadi? Saya kan pernah bilang kan gini kan. Wonder Luis dengan Castillion itu harus ada covernya siapa? Iya kan? Covernya kan pergi sekarang. Kemarin kan? Ferdinand Sinaga ya enggak? Iya kan? Nah, itu saya sih pengennya sih ya ada second striker murni lagi untuk cover
Castillion atau Wonder Luis bila cedera atau akumulasi kartu kuning. Iya kan? Sekarang kan kita nggak bisa ngandelin nih dari pertandingan besok tanggal 16 lawan Bayangkara. Misalnya top performanya Castillion main, kemudian juga Wonder Luis main, kan nggak bakal terus mainnya juga, betul nggak? Apakah akan kembali lagi kepada Wonder Luis dia main satu lagi, kemudian kita main seri lagi? Iya kan? Harus ada alternatif kalau menurut saya gitu. Oke ya, karena Yudi nyentuh Bayangkara, saya juga akhirnya tergoda untuk ngomongin itu ya. Bayangkara kalau menurut saya tim yang sekarang tim yang perlu diperhitungkan. Sangat bagus. Nih Bayangkara sekarang posisinya top klasmen. Beda dengan Persib 6 poin. Jumlah pertandingannya sama. Besok di pertandingan ke-7 mereka ketemu ya. Ini bahaya menurut saya ini. Ya iyalah. Kalau kalah lagi Persib atau jangan kalau draw aja ya. Kalau draw aja, ini poinnya semakin jauh. Bukan masalah poinnya juga. Ya, tapi dipertanyakan selama 2 minggu itu progresnya apa? Betul nggak? Saya bicara itu makanya Yudi nanti jawabnya itu ya. Ini semakin bahaya buat Persib. Apalagi sampai kalah. Sementara ini lagi top-top ya. Bagaimana Yudi lihat ini? Maka silakan. Ayo. Saya pernah berdiskusi sama salah satu pelatih terbaik di Indonesia yang pernah bawa juara juga. Dia menyatakan bahwa teman Yudi zaman tim nasional ya. Ya. Saya tahu orangnya lah. Ya, dia menyampaikan bahwa komposisi dan materi pemain Bayangkara yang paling bagus sekarang. Menurut beliau ya. Menurut beliau yang wah besar banget namanya. Bayangkara nih kayaknya dibilang Bayangkara nih kayaknya nih calon juara, materinya minta ampun, dia bilang gitu. Benar kan buktinya kan, apalagi ditambah lagi sekarang bergabungnya mantan pemain Persib yang punya karakter kuat gitu kan, keras gitu. Siapa sih namanya lupa lagi? Duasel. Saya mah sangat setuju ya sebetulnya Duasel itu di Persib itu benar. Karena apa Kang Dani? Saya kan sering bilang ya ke media sosial di medsos, kunaon sih ai pemain klub mun lawan Persib semangat banyak. Ta eta. Jadi pemain Persib harus punya lebih juga semangatnya gitu. Nah itu gitu kan. Jangan mau diintimidasi ya. Itu lawan keras kita harus lebih keras gitu ya. Bila perlu kita main juga keras meninggalkan sedikit permainan indah kita gitu ya. Saya lihatnya waktu lawan Persija menang 3-2 di GBLA. Sok bagaimana perjuangannya Kim bermain. Sorry siapa? Bukan Korea. Oh si Inkyun, Bauman, kemudian Malisik ada kaki-kaki ke dada kan, kayak gitu kan. Ya kan Kang Dani kan sekarang nggak ada ya? Sekarang nggak ada ya? Sekarang santuy ya? Duasel sama Jeremy, siapa Jeremy? Main Madura sekarang ya? Renan ya? Bukan Renan, stoppernya. Jeremy siapa Jeremy? Oh iya oke. Gitu. Yang di sekarang di Madura kan. Jadi gitu. Besok lawan Bayangkara berat nih pertarungan. Pertarungan apa nih Yud? Susah sih kalau saya ngomongnya susah. Tapi kalau saya sih gini, ada progres bagus di rehat selama seminggu. Jeda kompetisi ini ada perbaikan yang sangat signifikan kalau menurut saya. Khususnya buat tim, kekompakan timnya kuat gitu kan. Dan ini yang ditunggu-tunggu Bobotoh ya. Untuk memastikan bahwa memang Persib masih jadi tim unggulan atau tim bulan-bulanan. Amit-amit jangan ya. Jangan. Mudah-mudahan Persib bangkit. Persib bisa lagi menjadi tim yang kokoh, hebat, solid. Amin. Dan punya potensi juara di musim ini. Terima kasih Bobotoh. Bangkit ya. Persib harus siap. Oke Bobotoh. Jangan lupa bantu Opa besarkan channel ini dengan like, share, subscribe, komen dan nyalakan loncengnya agar Bobotoh tahu konten terbaru akan Opa sampaikan di edisi berikutnya. Terima kasih Bobotoh. Siap. Terima kasih Kang Yudi. Sukses. Persib ya.